Walah Pak Wagub, APBD Jakarta 80-an triliun tapi mau bikin septic tank, masih cari donatur? Ditulis oleh Widodo SP. Warga Jakarta memang harus menerima takdir yang diciptakan oleh mayoritas warganya dengan memilih gubernur dan wakil gubernur yang salah pada kontestasi Pilkada 2017 yang lalu. Kesalahan ini fatal bahkan sudah dimulai dengan cueknya mayoritas warga Jakarta saat Gubernur Ahok dinista begitu rupa hingga dibui. Juga ketika mereka diam saja dan tidak melawan cara kampanye busuk dengan politisasi ayat dan mayat. Demi meraih kekuasaan dengan cara yang terbilang brutal dan mencederai demokrasi dengan sangat parah. Hasilnya pun bisa ditebak, kekacauan dalam banyak hal. Karena sejak awal memang duet Anies Sandiaga tidak dipilih untuk memajukan Jakarta dan memperjuangkan nasib warganya menuju arah yang lebih baik. Tapi cuma buat mengalahkan Ahok, plus mengirimnya ke penjara lewat tragedi salah ucap di Kepulauan Seribu itu. Pun hasilnya sama ketika ada pergantian sosok wakil gubernur setelah sempat dibiarkan kosong dengan hadirnya Ahmad Riza Patria atau Ariza dari Partai Gerindra. Sejak awal melihat model atau tampilan dari Ariza ini, saya tidak yakin kehadiran Ariza akan membuat kondisi Jakarta lebih baik. Karena setidaknya kalau gubernurnya gak bisa kerja, ya wakilnya sedikit-sedikit coba mengisi kelemahan itu. Kan lumayan jadinya, daripada lumayan karena dua-duanya gak bisa kerja. Cuma sayangnya harapan itu pupus dan warga Jakarta semakin manyun dibuat oleh peran Ariza yang kini mendapat peran selayaknya bumper dari Anies Baswedan untuk menahan gempuran ulang dan benturan berupa kritikan dan sindiran pedas masyarakat. Nah, yang terbaru kita mendapati ungkapan brilian dari Ariza saat mengetahui masih cukup banyak warga ibu kota Indonesia yang tidak memiliki septic tank, sehingga mereka harus membuang tinja langsung ke saluran air. Lokasi yang ditawarkan pun cukup brilian, kalau gak bisa dibilang nyeleneh, unik tapi terkesan biasa saja dan sama sekali tidak solutif. Warga yang mampu membantu warga yang tidak mampu, saya kira itu baik ya. Warga yang mampu harus berikan bantuan juga kepada yang tidak mampu, di antaranya tadi soal septic tank, ujar Ariza. Sampai di sini mulai terdengar lucu dan wagu, karena kebiasaan lepas tangan yang kita tahu dimiliki oleh DKI 1 tampaknya mulai menulari Ariza. Lah, sejak dulu ngapain kok tidak diprogramkan untuk pembuatan septic tank? Malah berfoya-foya dengan berbagai monumen, tugu hingga proyek-proyek tinggi berguna yang menghiasi Jakarta selama 4 tahun terakhir ini. Terus komentar yang berikut ini gak kalah lucunya. Nanti akan dicarikan solusinya ya. Karena itu tidak baik dan berpotensi menimbulkan penyakit. Pak Camat dan Lurah setempat akan mencarikan solusi dengan cara menghimpun dana dari donatur dari warga. Sial bener tuh para camat dan lurah yang kudu bekerja keras mencari donatur dan menghimpun dana untuk membereskan masalah septic tank di seantero Jakarta. Duit yang kabarnya mencapai 80-an triliun di APBD Jakarta buat apa Pak Ariza? Sisihkan sedikitlah buat membereskan masalah septic tank yang seharusnya sudah dicicil sejak tahun pertama Anies Sandiaga berkuasa sebagai DKI 1 dan DKI 2. Lah kok masih minta donasi? Kondisi ini tidak cuma lucu tapi sekaligus miris dan tragis. Daerah dengan APBD sangat besar, tapi dikelola oleh pemimpin dengan mentalitas peminta-minta yang tidak tahu skala prioritas dalam bekerja. Kita juga masih ingat ketika Anies Baswedan meminta agar warga berdonasi untuk mengisi perabotan dan perlengkapan dari lokasi yang dipilih sebagai salah satu pusat penanganan pasien COVID-19 di Jakarta. Kita pun rasanya tidak lagi membaca kelanjutan dari rencana permintaan donasi itu, progresnya seperti apa. Namun yang jelas mentalitas, kere seperti itu diyakini tidak akan membuat warga Jakarta mengalami perbaikan nasib. Karena perkara penting dan mendasar dalam urusan pembuangan tinja pun tidak sungguh-sungguh mendapatkan perhatian dan kepedulian dari dua pemimpin unik bin ajaib di Jakarta itu. Kalau peduli beneran, masa nggak ada anggaran khusus dari RAPBD Jakarta 2022? Sehingga Ahmad Riza Patria harus panik dulu menyuruh anak buahnya di tingkat kelurahan dan kecamatan buat kumpulin dana? Kura-kura begitu. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan channel Siwar TV. Maju selama itu nggak ada orang pinter. Semua bodoh-bodoh itu. Dari segi apa bodohnya? Loh, mereka itu tahu cuma mungkin ya hukum, terus itu administrasi dan lain-lain. Tapi kalau ilmu kehidupan itu nggak paham itu udah. Terbukti, Gus Dur 2007, MUI bodoh, penyebab munculnya radikalis. Ditulis oleh Anto Cahaya. Sebelumnya mari sedikit bicara soal cacing kepanasan dan ketakutan versi Ketua Umum MUI DKI Jakarta
Kiai Haji Munahar Muhtar yang ditujukan kepada para pengkritiknya. Nanti akan ketahuan siapa yang cacing kepanasan dan ketakutan. Wacana MUI DKI Jakarta yang mau membentuk Cyber Army memang terus memanas di tengah masyarakat. Sang Ketua Umum MUI DKI Jakarta Kiai Haji Munahar Muhtar, pihak yang paling diserang habis-habisan oleh tokoh publik, politisi, dan masyarakat karena ia pihak yang mewacanakan. Atas serangan tersebut, Ketua Umum MUI DKI Jakarta Kiai Haji Munahar Muhtar membantah pembentukan. Atas serangan tersebut, Ketua Umum MUI DKI Jakarta Kiai Haji Munahar Muhtar membantah membentuk Cyber Army untuk tujuan politik. Dia bingung wacana pembentukan tim cyber itu bikin sejumlah pihak ketakutan. Berikut pernyataannya. Saya kadang-kadang suka bingung, kami baru mau membentuk, baru rencana saja, kok sudah banyak cacing kepanasan, pada ketakutan. Ujar Munahar di Jakarta Islamic Center atau JIC Jakarta Utara seperti dikutip dari Antara Senin 22 November 2021. Padahal kami tidak ke sana atau berpolitik arahnya. Sekali lagi, ini bukan dalam rangka sekadar mengangkat Pak Anies Baswedan, impunya. Munahar membantah tim cyber MUI DKI dibentuk untuk mempopulerkan karir politik seseorang. Meski bermitra dengan Pemprov DKI, dia menegaskan kepentingan MUI DKI untuk kemaslahatan warga Jakarta. Kalau nanti ada tokoh-tokoh lain di Jakarta yang punya program bagus, punya kebijakan bagus untuk kemaslahatan warga Jakarta, kemajuan Jakarta ke depan, kenapa kami tidak mendukung? Jadi bukan karena satu tokoh saja, begitu kata Munahar. Pernyataan-pernyataan yang seolah masyarakat tidak bisa menangkap maksud dan tujuannya aja. Tidak perlu beralasan panjang kali lebar pun, publik sudah dapat menilai maksud dan tujuan pembentukan Cyber Army alias Buzzer RP MUI DKI Jakarta itu untuk Anies Baswedan. Sudah berulang kali yang bersangkutan sebelumnya mengatakan tujuan dibentuknya Cyber Army untuk menangkal berita hoax dan mengangkat hal positif dari Anies Baswedan dan diakui dengan pernyataannya yang menyinggung setinggi langit Anies Baswedan sebagai pahlawan dunia. Rekam jejak digitalnya pun ada. Lalu dengan entengnya sekarang berkata pembentukan Cyber Army bukan bermaksud untuk politik dan mengangkat seseorang. Ini jelas membuat kita yang waras tertawa terbahak. Nampak tidak sesuai dengan jabatan dan titel yang disematkan kepadanya. Maka saya jadi ingat apa kata almarhum Gus Dur pada tahun 2007 ketika ditanyakan tentang MUI. Gus Dur mengatakan dengan santai, MUI itu tidak ada orang pintar, semuanya orang bodoh-bodoh, kata Gus Dur. Bahkan lebih lanjut Gus Dur mengatakan MUI itu penyebab munculnya radikalisme dan fundamentalisme. Pernyataan Gus Dur pada tahun 2007 tersebut bisa dicek di sini. Soalnya Gus Dur bisa memberi gambaran di masa depan. Faktanya Densus 88 pada akhirnya mengungkap dan menangkap salah satu anggotanya yang terduga teroris, yaitu Ahmad